Senin 13 November 2023 sore, Komisi Pemilihan Umum atau KPU baru saja mengumumkan secara resmi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres 2024. Ini menjadi penanda kontestasi bagi tiga paslon menuju RI 1 resmi dimulai. Salah satu calonnya yaitu Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Dapatkah Presiden Jokowi menjaga netralitasnya selama pemilu 2024? Nampaknya sulit untuk mempercayai janji netralitas tersebut. Dari sejumlah pidatonya belakangan ini justru bahasa dan simbol yang diperlihatkan mengarah dukungan pada Prabowo Subianto Gibran. Kode itu salah satunya muncul saat Presiden Jokowi berpidato dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Selasa 7 November 2023. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Tadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Saat itu Jokowi menyebut soal kepemimpinan yang kuat dikaitkan dengan Ketua Umum Pencaksilat Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Selang 2 pekan sebelumnya, sinyal dukungan lain dilontarkan Jokowi di hadapan kalangan pengusaha pada Investor Daily Summit di Jakarta. Saat memaparkan rencana hilirisasi mineral dan batu bara atau Minerba yang akan dilanjutkan di sektor perkebunan, pertanian, dan kelautan, Jokowi tiba-tiba menyinggung soal pentingnya keterlibatan anak muda. Menurutnya, hal terpenting dalam keberlanjutan bukan rencana makro, melainkan implementasi di lapangan dan ini disebut sebagai porsi anak-anak muda. Dan punya tim. Kita harus punya tim, masing-masing kementerian lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasanya yang senang untuk terjunkan di lapangan ini anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan. Sehingga sesuai betul dengan kebijakan policy yang sudah kita putuskan. Kode dari Jokowi disampaikan beberapa hari setelah Gibran yang berusia 36 tahun diumumkan oleh Prabowo menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Setelah pengumuman, kubu Prabowo pun gencar mempromosikan narasi anak muda sebagai pemimpin pada 2024. Pengajar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, melihat kode politik yang disampaikan Jokowi dalam sejumlah pidatonya telah mengindikasikan sikap tidak netral Presiden. Secara etika, kode politik itu tak seharusnya dilontarkan Presiden. Presiden semestinya menunjukkan sikap kenegarawanan untuk tak berpihak. Imparsialitas ini akan mampu mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah akan tetap melindungi semua lapisan masyarakat. Sementara itu, pengajar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Nyarwi Ahmad menyebut, bahasa simbol biasanya ditujukan ke sesama elit politik, kadangkala juga digunakan oleh seseorang yang berada di posisi sentral untuk mengontrol karena seringkali bahasa simbol ini lebih membekas dan melekat. Meskipun multitafsir, bahasa simbol bisa sangat efektif. Namun bahasa simbol ini bisa digunakan agar kepentingan politik menjadi tidak mudah ditebak. Pengajar hukum tata negara di Universitas Andalas Ferry Amsari menuturkan, kalau memang netralitas betul-betul hendak ditegakkan oleh Presiden Jokowi, maka apabila ada penyelenggara negara dan ASN yang terbukti melanggar netralitas, ia harus diberi sanksi.